Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi baik Bapak Ibu, jadi pada video kali ini ada pengumuman penting terkait perhitungan nilai akhir P3K Guru tahap yang kedua. Dan yang kami hitung di sini bukan nilai secara keseluruhan dalam satu sekolah, tetapi yang kami nilai adalah nilai kelulusan per individu. Karena yang menentukan kelulusan nantinya itu tentunya adalah tim Panselnas, bukan YouTuber. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah bagaimana menentukan perhitungan nilai akhir P3K Guru tahap 2. Notnya, catatannya adalah nilai kelulusan individu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi di sini yang menjadi dasar kita adalah tentunya Kepmenpan RB nomor 1169. Jadi di sini kita berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 yang merupakan penyesuaian nilai ambang batas P3K Guru di tahun 2021, dan tentunya di Kepmenpan RB terbaru ini juga tercantum Permenpan RB nomor 1127 yang mengatur tentang nilai ambang batas P3K sebelum ada Kepmenpan RB nomor 1167. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa dasar kita menghitung adalah di sini. Nah, jadi ada 3 nilai ambang batas. Yang pertama nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Nilai ambang batas kategori 1 itu apabila seorang guru honorer bisa mencapai passing grade tanpa adanya penyesuaian nilai ambang batas. Misalkan formasi guru kelas SD, kalau ada guru honorer yang bisa mencapai 320 untuk teknis dan mampu mencapai manajeri dan sosiokultural juga sesuai dengan Permenpan RB nomor 1127, berarti itu dianggap masuk ke dalam kategori 1 yang sangat diprioritaskan nantinya di tahap 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada penyesuaian barulah berlaku dinamakan nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3. Nah, muncul pertanyaan, Bang, misalkan saya adalah seorang guru kelas. Misalkan saya mendapatkan nilai kompetensi teknis 270. Kemudian saya mempunyai afirmasi 15%. Berarti secara otomatis saya sudah kalau dijumlahkan nilai teknis saya dengan afirmasi itu, maka secara otomatis saya masuk di kategori 1. Jawaban di sini admin adalah iya, Anda masuk ke dalam kategori 1 karena perhitungan nilai terakhir Anda dengan afirmasi Anda itu mampu melewati nilai 320 untuk guru kelas SD. Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk formasi jabatan yang lain. Nah, beda halnya kalau nilai ambang batasnya memang sudah 270, berarti itu sudah ada penurunan 60 poin atau 50 poin atau afirmasi tambahan 50% ya, 10% ya, seperti itu. Nah, itu dikatakan nilai ambang batas kategori 3 teman-teman ya. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan dari salah satu teman di channel YouTube ini yang bertanya tentang itu. Mudah-mudahan beliau menonton ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja teman-teman ya. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi teman-teman ya. Jadi yang dikatakan nilai ambang batas kategori 1 berarti itu sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Jadi intinya adalah tidak menurunkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan. Nah, itulah yang dikatakan kategori 1. Sedangkan kategori 2 adalah nilai ambang batas kategori 2 adalah penghargaan atas pengabdian peserta yang mendekati batas usia. Berarti kompetensi teknisnya ini setara serdik ya, 100%. Kemudian nilai ambang batas 3 merupakan penyesuaian nilai ambang batas kompetensi teknis agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah dapat teratasi. Nah, itulah yang disesuaikan ya. Misalkan guru kelas dari 320 menjadi 270, itu dikatakan nilai ambang batas kategori 3. Nah, pertanyaan ini kembali terjawab. Misalkan saya memiliki passing grade kompetensi teknis 270, sedangkan saya berusia 35 tahun, berarti saya mendapatkan afirmasi 15% atau 75 poin. Berarti otomatis 270 ditambah 75 ya. 5 kemudian 7 tambah 7 14 ya. 7 tambah 7 14
berarti tambah 1 berarti 345. Berarti nilai akhir saya untuk teknis 345. Berarti secara otomatis saya masuk ke dalam kategori nilai ambang batas kategori 1 karena mampu mencapai target 320 tanpa menurunkan passing grade. Seperti itu ya. Beda kalau memang passing grade-nya sudah diturunkan teman-teman ya. Memang kalau beda kalau passing grade-nya sudah diturunkan menjadi 270. Berarti itu sudah masuk di penyesuaian berdasarkan Kemenpan RB 1169. Di sini kita bisa mencermati ya di sini yang mengenai nilai ambang batas. Tidak menurunkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan sebelum sehingga tetap menjamin hak peserta yang memenuhi kriteria kelulusan sebelumnya. Tidak menurunkan passing grade tetapi dia bisa mencapai. Nah, otomatis ketika ditambahkan afirmasi mampu mencapai berarti itu masuk ke dalam nilai ambang batas kategori 1 karena kita ketahui bahwa afirmasi itu sudah ada sejak tahap pertama dimulai. Afirmasi serdik, afirmasi usia, afirmasi disabilitas dan afirmasi THK2 itu sudah ada sejak P3K ini dimulai di tahun 2021 ini sehingga tidak mempermasalahkan untuk nilai ambang batas kategori 1, kategori 2 dan tentunya kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya mengenai perhitungan terakhir. Nah, di sini untuk perhitungan terakhirnya ini nilai per individu ya sebagaimana di judul. Misalkan kompetensi teknis mansosnya ini kemudian wawancaranya sudah masuk semua ya. Anggaplah kita sudah masuk semua di sini. Yang jadi pusat perhatian tentunya adalah teknisnya. Nah, anggaplah guru ini adalah guru kelas SD ya. Passing grade untuk guru kelas SD itu ada 2. 320 untuk nilai ambang batas pertama dan 270 untuk nilai ambang batas kategori 3 dan kategori 3 atau untuk semua peserta. Usianya ini belum 50 tahun. Jadi kita abaikan dulu yang nilai ambang batas kategori 2. Nah, anggaplah misalkan dia berusia 36 tahun ya. Anggaplah dia berusia 37 tahun. Otomatis dia akan mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Kali dijumlahkan ini, otomatis dia itu berhasil lolos passing grade teman-teman ya. Bahkan melewati nilai ambang batas 320. Berarti dia masuk kategori pertama. Karena kita ketahui bahwa afirmasi itu memang sudah ada sejak tahap pertama. Nah, beda halnya kalau misalkan nilai teknisnya anggaplah 245. Nilai teknisnya 245. Nilai teknisnya 245 ya. Nah, pada saat dia memiliki afirmasi 15%, berarti kalau dijumlahkan 15% ini berarti 10 tambah 1 ya. Kemudian anggaplah 75 ya, 75. Kemudian 5 tambah 5 10, simpan 1, kemudian 7 tambah 4 misalkan 11 ya. Berarti dia mendapatkan 320 juga, seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalkan dia lolos passing grade, dia bisa saja menempati posisi 320, posisi nilai ambang batas pertama NB1 atau bisa menempati posisi NB3. Misalkan ini ya 295, posisinya 295 ya, seperti ini. Anggaplah dia tidak memiliki afirmasi sama sekali. Dia tidak memiliki afirmasi sama sekali. Usianya baru 34 tahun sih sebenarnya itu teman-teman ya. Nah, kita lihat di formasi guru kelas SD itu nilai teknisnya itu hanya 270 untuk di nilai ambang batas kategori 3. Otomatis ketika dia tidak memiliki afirmasi apapun, maka secara otomatis dia berhasil mencapai passing grade juga meskipun tidak mampu mencapai passing grade nilai ambang batas kategori 1, tapi dia mampu mencapai nilai ambang batas kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama sih teman-teman ya, seperti itu. Jadi yang jelasnya intinya adalah apakah teman-teman menempati P1, P2 atau P3, intinya yang kita pikirkan dulu adalah lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan ini ada yang bertanya,
Saya sudah selesai tes tahap kedua sesi 1 PGSD. Usia saya 35. Anggaplah dia punya afirmasi 15% berarti 75 poin. Manso 185 aman, wawancara 36, 245. Ini yang saya bilang tadi. Berarti otomatis dia mendapatkan juga afirmasi 75. 245 tambah 75 berarti dia lolos passing grade teman-teman ya. 245 245 ya, 245 tambah 75 ya. Berarti 5 tambah 5 10, simpan 1, 7 tambah 4 11, 2 simpan 1 berarti 320. Berarti dia mencapai passing grade 320, berarti melewati nilai ambang batas kategori 3 dan mencapai passing grade kategori 1 setelah 245 nilai teknisnya dijumlahkan dengan afirmasinya 15% atau 75 poin. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin ada yang beda dengan pandangan admin di sini, tidak masalah. Silakan teman-teman komen saja di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.